Nah, sekarang tiba saatnya kita mereview beberapa materi yang sudah kita pelajari di depan tadi. Langsung saja, di sini latihan soal yang pertama saya ambilkan dari UTBK tahun 2019. Perhatikan tabel berikut. Disajikan beberapa nama besaran, yaitu momentum sudut, momen inersia, dan momen gaya. Berikut merupakan pasangan besaran dan dimensi yang benar adalah, kita selesaikan dulu dimensi dari momen gaya. Nah, momen gaya lambangnya adalah tau, rumusnya adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya atau R. Untuk F ini, rumus yang paling kita ingat, F itu adalah M dikalikan A. Ini adalah hukum Newton yang kedua. Nah, setelah kita tuliskan rumusnya, kita ingat-ingat satuannya. Di sini ada M. M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram. Kemudian A artinya adalah percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian R, satuannya meter. Jadi nanti dimensinya adalah kilo, itu dimensinya M. Kemudian meter, ini dimensinya adalah L. Ini kita tulis L kuadrat karena M-nya ada 2. Kemudian second, itu adalah waktu ya. Dimensinya T. Kita tulis di sini T-2 karena S ini kuadrat dan berada di bawah. Oke, adik-adik bisa lihat, berarti yang nomor 3 ini sesuai adik ya, nomor 3 sesuai. Kemudian kita beranjak ke momen inersia. Momen inersia lambangnya adalah I, rumusnya adalah M dikalikan dengan R kuadrat. Jadi, satuan dari massa itu adalah kilogram, kemudian lengan gaya satuannya meter, meter kuadrat. Dimensi dari kilo atau massa adalah M, kemudian dimensi dari meter atau satuan panjang adalah L, ini L kuadrat. Nah, adik bisa lihat ini enggak sesuai ya, ini salah. Selanjutnya, momentum sudut. Momentum sudut itu lambangnya adalah L, rumusnya adalah I dikalikan dengan omega. I tadi rumusnya adalah MR kuadrat kalikan omega. M-nya mempunyai satuan kilogram, kemudian R mempunyai satuan meter kuadrat. Omega ini satuannya adalah radian per second. Kita tuliskan dimensinya. Kilo adalah satuan massa, dimensinya M. Kemudian meter adalah satuan dari panjang, dimensinya L. Kemudian radian per second, kita tuliskan dimensi dari S saja. S itu adalah satuan waktu, maka dimensinya adalah T-1. Nah, adik bisa lihat di sini sudah sesuai ya. Di jawabannya adalah 1 dan 3, yang B. Lanjut, soal yang kedua. Ada 2 buah benda yang bergerak saling mendekat, yaitu benda A dan benda B. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan V, sedangkan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per second. Jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh 1200, berapakah kecepatan A saat bertemu B jika saat itu B telah menempuh jarak 720. Kita gambar dulu pergerakan benda. Tadi di sini ada VA bergerak ke kanan, kecepatannya V. Kemudian ada si B bergerak ke kiri, kecepatannya adalah 30 meter per second. Awal mulanya mereka terpisah sejauh 1200. Nah, setelah bergerak, keduanya bertemu. Saat bertemu, VB menempuh jarak sejauh 720.
Maka nanti VA-nya menempuh jarak sejauh 480. Kita cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk si B ini menempuh jarak 720. Kita gunakan persamaan SB sama dengan VB dikalikan dengan T. SB-nya kita masukkan 720 sama dengan 30 kalikan T. T-nya sama dengan 720 dibagi 30. Ketemu 24 second. Kemudian untuk mencari VA, kita gunakan, ya, SA-nya kan 480, kita gunakan persamaan SA sama dengan VA dikalikan dengan T. SA-nya adalah 480, kemudian VA-nya yang dicari, kemudian T-nya kita masukkan 24. Nah, V-nya tinggal kita bagi antara 480 dibagi 24. Ketemu 20 meter per second. Jawabannya yang A. Latihan soal yang ketiga. Tabel di bawah ini menginformasikan perjalanan sebuah benda dari posisi A ke posisi F sepanjang sumbu X beserta catatan waktunya. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata benda tersebut dari A menuju ke titik D. Nah, di sini mula-mula benda berada pada posisi A pada meter ke 30. Kemudian dia berpindah ke posisi B, posisinya adalah 53. Kemudian posisi C pada meter ke 38 dan posisi D meter ke 0. Oke, lanjut yang E, min 37, F, min 53. Ditanyakan kecepatan rata-rata. Kecepatan. Nah, kalau ingin mencari kecepatan, rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, dari posisi A ke D, Adik bisa lihat di sini awalnya dia berada pada meter ke 30, kemudian berpindah ke meter ke 0. Berarti nanti perpindahannya kita tulis 0, posisi akhir dikurangin dengan posisi awal 30. Waktunya adalah dari 0 sampai dengan posisi D ini kita punya selang waktu sebesar 30. Jadi nanti jawabannya di sini min 1 meter per second. Jadi min ini tetap kita tulis ya, karena kecepatan adalah besaran vektor. Nah, minus ini menandakan arahnya. Jadi dia bergerak mundur atau misalkan nanti arah ke kanan itu positif, maka jika kita tulis min ini berarti dia bergerak ke kiri. Itu ya. Latihan soal yang keempat. Sebuah kereta mainan melaju pada lintasan lurus mengikuti kecepatan seperti pada gambar. Pernyataan yang benar adalah, jadi dia bisa lihat di sini mula-mula kecepatan benda atau kereta mainan tersebut adalah 20. Kemudian dia melaju konstan hingga detik keempat. Nah, setelah detik keempat ini kecepatannya turun hingga jadi 0 sampai dengan detik ke-6. Kemudian dia berbalik arah. Jadi misalkan arah ke kanan itu adalah arah positif, maka pada detik ke-6 ini dia berbalik arah ke kiri misalkan. Makanya di sini kecepatannya disimbolkan ada minnya. Ya. Nah, setelah berbalik arah, maka kecepatannya membesar lagi hingga akhirnya pada detik ke-8 menjadi min 20. Jadi, pernyataan A ini, kereta berbalik arah di T sama dengan 4 detik, ini salah. Kereta berbalik arah saat detik ke-6. Pada detik ke-4 ini, benda itu mengalami perubahan dari yang awalnya bergerak dengan laju konstan menjadi diperlambat. Selanjutnya, ditanyakan perpindahan kereta pada selang waktu
0 hingga 8 detik. Nah, untuk mencari perpindahan, kita bisa gunakan grafik. Nah, di sini ada 2 grafik. Sebut saja ini adalah grafik yang pertama, ini yang kedua. Nanti kita akan hitung luasnya. Nah, jika ingin mencari perpindahan itu adalah penjumlahan luas grafik yang pertama ditambah dengan luas grafik yang kedua. Grafik yang pertama ini bentuknya berupa trapesium, maka kita gunakan jumlah sisi sejajar kalikan dengan tinggi dibagi dengan 2. Tuh ya, kita hitung dulu. Yang sejajar di sini ada 4 ditambah yang bawah 6. Kalikan tingginya adalah 20. Oke, kalikan 20 dibagi 2. Ditambah, tuh ya. Sekarang kita tambahkan dengan yang kedua. Grafik yang kedua ini berupa segitiga, jadi nanti tinggal setengah alas kalikan dengan tinggi. Alasnya adalah 6 ke 8 itu ada angka 2. Nanti setengah kalikan dengan 2, kalikan tingginya min 20. Oke, karena perpindahan ini adalah besaran vektor ya Dek ya, maka nanti minnya tetap kita tulis. Seperti itu. Kita selesaikan, 4 tambah 6 itu 10, kalikan 200 dibagi 2, jadi nanti ini 100, ditambah setengah, kalikan 2 habis, nanti ini min 2 ya, jadi nanti hasilnya adalah 100 kurangin 20, hasilnya adalah 80 meter. Jadi ini salah ya Dek ya. Selanjutnya, kita akan cari jarak tempuh kereta dalam selang waktu 0 hingga 8 detik. Nah, hampir sama dengan perpindahan kereta tadi, kita gunakan luas grafik. Jarak sama dengan luas grafik yang pertama ditambah dengan luas grafik yang kedua. Ini adalah grafik yang pertama, kemudian sebelah sini adalah grafik yang kedua. Grafik yang pertama bentuknya trapesium, jadi kita gunakan jumlah sisi sejajar. Kalikan dengan tinggi dibagi 2. Sedangkan luas yang kedua bentuknya segitiga. Setengah alas kalikan dengan tinggi. Nah, seperti yang tadi ya Dek ya, jumlah sisi sejajarnya ada di sini 4 ditambah dengan 6 dikalikan tingginya adalah 20 dibagi 2. Kemudian di sini alasnya untuk grafik yang kedua alasnya adalah 2 dikalikan dengan tinggi. Nah, untuk tinggi berbeda dengan yang tadi, tetap dituliskan minnya. Kalau yang ini enggak ditulisin minnya, karena jarak itu adalah besaran skalar. Jadi enggak perlu ditulis tanda minnya. Kita selesaikan, yang ini tadi ketemunya 100, kemudian yang ini ketemunya 20. Jadi hasilnya adalah 120. Antara C dan B ini sebenarnya ketukar. Ya, jadi B sama C itu belum memenuhi, salah. Kemudian untuk percepatan kereta pada saat T sama dengan 6. Nah, pada saat T sama dengan 6 ini, gerak benda sedang berbalik arah. Ya, nah dia setelah berbalik arah, kecepatannya menjadi semakin besar dari awalnya 0 menjadi min 20. Jadi ketika dikatakan percepatan kereta pada saat T sama dengan 6 detik adalah 0, ini salah karena gerak benda ini akan dipercepat gitu ya. Karena akan dipercepat maka percepatannya itu bukan sama dengan 0. Nah, percepatan akan sama dengan 0 itu pada saat detik 0 hingga detik ke 4, karena di sini benda bergerak GLB atau gerak lurus beraturan. Kemudian
Yang poin E, percepatan rata-rata kereta pada selang waktu 0 hingga 8 detik. Nah, kalau ingin mencari percepatan rata-rata, itu rumusnya adalah delta V per delta T. Karena selang waktunya 8 detik, 0 sampai 8 detik, maka kita gunakan kecepatan akhir di detik ke-8, yaitu min 20, ya, dikurangin dengan kecepatan pada detik ke-0, yaitu 20. Dibagi selang waktunya 8. Nah, kita selesaikan, ada min 40 dibagi 8, hasilnya adalah min 5 meter per second. Jadi jawaban yang benar adalah poin E. Latihan soal yang kelima. Ada sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Nah, di antara pernyataan berikut, mana yang benar? Oke, kita lihat adik-adik grafiknya di sini. Gerak benda mula-mula pada detik ke-0, kecepatannya adalah 0. Kemudian, benda tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dipercepat ya. Kemudian pada detik ke-5, dia mendapat gaya berlawanan sehingga geraknya menjadi diperlambat. Jika kita misalkan gerak pada mobil yang sedang melaju ya, mobil tersebut awal mulanya digas gitu ya, akhirnya dia bergerak dipercepat. Kemudian karena ada sesuatu, maka mobilnya direm. Direm ini artinya mobil mendapat gaya yang arahnya berlawanan. Akibat pengereman tersebut, maka gerak mobil menjadi diperlambat. Jadi jawaban yang A ini benar ya, Dik ya. Jawaban yang A benar. Kemudian yang B berarti salah. Selanjutnya yang C, benda mengalami perlambatan. Nah, kalau kita ingin mencari perlambatan, kita gunakan A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Sama dengan perubahan kecepatan pada saat T sama dengan 6, kita gunakan selang waktu yang 5 sampai dengan 7 ya. Berarti nanti di sini perubahan kecepatannya adalah 7 kurangin 0 dibagi dengan delta T-nya 2. Oke, jadi perlambatannya adalah 3,5 meter per second kuadrat. Ini masih salah. Kemudian jarak yang ditempuh benda dari T sama dengan 0 sampai dengan 5 second. Jadi kita hitung luas grafik di sini ya, antara 0 sampai 5. S sama dengan setengah alas dikalikan dengan tingginya. Nah, alasnya di situ 5 ya. Oke, berarti nanti 5 dikalikan tingginya adalah 7. Oke, jadi nanti hasilnya adalah 35 per 2. Ini juga salah. Selanjutnya, percepatan benda mengalami maksimum saat T sama dengan 5. Nah, yang mencapai maksimum saat T sama dengan 5 itu bukan percepatan, tapi kecepatan. Berdasarkan grafik, di sini mula-mula gerak benda itu kecepatannya 0. Kemudian, lambat laun dia meningkat hingga akhirnya mencapai 7. Tuh ya. Saat 7 ini ya, itu artinya benda mengalami kecepatan maksimum pada detik ke-5. Jadi bukan percepatan tapi kecepatan. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah A.